Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman penjelasan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ia sedang sholat dan ia lupa mengerjakan sesuatu. Nah, sesuatu di dalam sholat itu kemungkinannya ada 3. Bisa saja itu lupa rukun, atau lupa sunnah abad, atau bisa saja lupa sunnah hayat. Dan ini tindakannya berbeda-beda. Dan juga antara posisinya dia sebagai ghoir makmum dan posisinya sebagai makmum itu tindakannya berbeda. Maka di sini saya rangkum kalau posisinya sebagai ghoir makmum alias dia itu misal jadi imam atau dia sholatnya munfarid, sholat sendirian. Nah, ini isi dari ghoir makmum. Nah, ini tindakan-tindakannya. Nah, yang pertama, kalau seseorang itu dia ghoir makmum, anggaplah di sini contohnya dia sholat munfarid, sholat sendiri. Nah, ketika sholat dia lupa mengerjakan rukun. Rukun sholat contohnya lupa membaca Al-Fatihah. Nah, apa yang harus dilakukan? Contoh, dia di rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah. Ingat-ingat pas lagi ruku. Saat ruku baru ingat, loh kok saya tadi gak baca Al-Fatihah ya. Nah, apa yang harus dilakukan si orang yang sholatnya munfarid ini? Maka dia wajib kembali kepada rukun tersebut. Ya, tidak boleh melanjutkan rukunya, tapi harus kembali kepada surah Al-Fatihah. Harus berdiri lagi lalu baca surah Al-Fatihah. Dan nanti sebelum salam ya, sunnah sujud sahwi. Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena dia melakukan sesuatu yang apabila dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Meninggalkan membaca Al-Fatihah dengan sengaja itu hukumnya bisa membatalkan sholat. Nah, karena ini meninggalkan membaca Al-Fatihahnya karena lupa, ya, ini termasuk sesuatu yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi, yakni meninggalkan sesuatu yang apabila dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Nah, maka dia sunnah sebelum salam sujud sahwi. Nah, atau ini lupa baca Al-Fatihah tapi ingatnya saat lagi baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Jadi rakaat pertama dia gak baca Al-Fatihah, lupa. Rakaat kedua pas lagi baca Al-Fatihah ingat. Apa yang dia harus dilakukan? Ya gak mungkin kan kembali lagi ke Al-Fatihah, kan lagi baca Al-Fatihah. Yang dilakukan adalah teruskan sholatnya, baca Al-Fatihahnya teruskan sampai dengan selesai. Nah, nanti sebelum salam, nah ini kan kalau ingatnya pas lagi di rukun yang sama. Ingat di rukun yang sama. Jadi lupa Al-Fatihah, ingat pas Al-Fatihah, maka lanjutkan bacaannya seterusnya. Dan nanti sebelum salam nanti tambah 1 rakaat karena rakaat yang pertama tidak dihitung karena tidak ada Al-Fatihahnya. Dan nanti sebelum salam sunat sujud sahwi juga. Oke, sekarang bagaimana kalau si orang yang munfarid ini dia lupa mengerjakan sunnah abad? Contoh sunnah abad apa sih? Contohnya lupa tahiyat awal, tasyahud awal. Nah, bagaimana tindakannya jika sudah pada rukun? Contohnya dia sudah berdiri nih ke rakaat ketiga, udah ajeg berdiri. Nah, maka ketika dia pas berdiri ingat, loh kok saya tadi gak tasyahud awal ya, maka tak boleh kembali pada sunnah abad. Kenapa? Dia sudah ada pada rukun. Rukun itu wajib. Tidak boleh mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, dan nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah abad. Lalu bagaimana jika dia lupa mengerjakan sunnah abad, contoh lupa tasyahud awal, tapi ingatnya itu pada saat belum tegak berdiri gitu. Artinya baru setengah berdiri gitu. Ingat, wah kok saya gak tasyahud awal ya. Nah, karena belum berdiri, belum pada batasan berdiri tegak ya, maka boleh kembali pada sunnah abad karena belum berada pada suatu rukun. Gitu. Nah, kemudian
Bagaimana kalau si munfarid ini lupanya itu sunnah hayat? Nah, kalau sunnah hayat itu contohnya seperti baca ta'awud, baca tasbih ketika ruku, ketika sujud, atau membaca surah setelah Al-Fatihah, itu sunnah hayat. Misal lupa setelah Al-Fatihah gak baca surah, atau lupa saat sujud gak baca tasbih. Gimana nih? Apakah harus kembali? Nah, jawabannya tidak boleh kembali pada sunnah hayat. Lagi ruku ingat, kok saya tadi gak baca surah. Nah, maka tidak boleh kembali berdiri untuk baca surah. Nah, kemudian nanti juga sebelum salam tidak disujud sahwi. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang ini posisinya jadi makmum? Sementara makmum terikat kewajiban harus mengikuti imam. Nah, maka tindakannya akan berbeda karena dia punya kewajiban mengikuti imam. Bagaimana? Yang pertama, kalau makmum lupa mengerjakan rukun. Contohnya misalkan makmum lupa mengerjakan membaca surah Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan posisinya si makmumnya makmum muafik. Ya, makmum muafik kan Al-Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam. Sementara kalau makmum masbuk baru itu ditanggung Al-Fatihahnya oleh imam. Dia posisinya makmum muafik. Dan dia lupa tidak baca Al-Fatihah. Nah, pas dia posisinya ruku bareng sama imam baru ingat loh kok saya tadi gak baca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak boleh kembali kepada rukun alias tidak boleh kembali pada Al-Fatihah. Yang harus dilakukan ya lanjutkan rokaatnya. Ikuti imam, wajib ikuti imam. Dan nanti setelah imam salam dia wajib berdiri lagi untuk menambah 1 rokaat. Kenapa wajib tambah 1 rokaat? Karena rokaat pertama yang tanpa Al-Fatihah itu tidak dihitung. Dan nanti sebelum salam apakah sunnah sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tidak sunnah sujud sahwi. Ya, alasannya karena makmum ketika melakukan suatu kesalahan. Ini kesalahan di sini adalah meninggalkan rukun yang apabila dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Nah, itu kan kalau munfarid di sunnah sujud sahwi. Tapi karena posisinya dia sedang jadi makmum ya, sedang posisinya sholat berjamaah, maka tidak sunnah sujud sahwi. Kesalahan yang ia lakukan ditanggung oleh imam. Itu. Kemudian bagaimana kalau makmum lupa sunnah abad? Contoh dia lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Dan imamnya tasyahud awal. Misalkan pas lagi imamnya tasyahud awal, dia kadung sudah berdiri di rakaat ketiga. Pas ingat, oh imam tasyahud awal nih, oh iya ya sekarang kan waktunya tasyahud awal. Maka yang harus dilakukan adalah kembali kepada sunnah abad alias kepada tasyahud awal. Jika memang imam melaksanakannya, kecuali imamnya gak tasyahud awal, ya udah berarti ikuti imam. Nah, karena imamnya tasyahud awal, maka saat makmumnya lupa tidak tasyahud awal, ya wajib kembali untuk mengikuti imam. Karena imamnya melaksanakan sunnah abad. Dan nanti sebelum salam tidak sunnah sujud sahwi. Sekali lagi, kenapa gak sunnah sujud sahwi? Karena walaupun awalnya kan ketika meninggalkan sunnah abad sunnah sujud sahwi. Tapi karena dia posisinya lupanya itu saat jadi makmum dan kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam, maka tidak sunnah sujud sahwi. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau makmum lupa mengerjakan sunnah hayat? Contoh dia lagi ruku lupa nih gak baca tasbih gitu ya, malah diem aja lupa gak baca tasbih. Nah, maka yang harus dia lakukan adalah pas ingat-ingat lagi itidal ingat, oh kok tadi saya ruku gak baca tasbih ya gitu. Pas bareng itidal sama imam baru ingat, maka dia tidak boleh kembali kepada sunnah hayat ya. Dan nanti sebelum salam tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi untuk yang sunnah hayat ini mau posisinya makmum mau posisinya munfarid sama. Cuma untuk yang rukun dan sunnah abad itu berbeda. Ini keterangannya ngambil dari mana? Ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Nah, ini halaman berapa? Mulai dari halaman 122. Di sini bukan yang ini ke
kebuka. Nah, ini salah. Halaman 100